Ya kalau aku jadi cukong-cukong, aku nggak akan nyewa mahasiswa lah. Mahasiswa aja udah muak ke DPR sama pemerintah, sama ke presiden. Gimana mau ngelihat kebijakan, mendingan aku sewa orang-orang di parlemen lebih masuk akal lagi. Ya aku yakin lah, cukong-cukong orang kaya biasanya pintar. Ya kenapa nggak kayak gitu aja kalau lebih strategis? Kalau kami reformasi jilid 2 itu hanya tagar. Kalau memang mau reformasi, ya silahkan turun ke jalan gitu loh. Kami membuktikan, tapi kan kita tidak menggaungkan reformasi jilid 2 toh. Yang kita gaungkan adalah menuju Indonesia bangkrut. Saat ini Indonesia itu bangkrut secara ekonomi, bangkrut secara demokrasi, dan bangkrut secara moral pemimpin-pemimpinnya. Oke, lalu bagaimana kita masyarakat gitu bisa membedakan antara ini mahasiswa yang dibayar dan mahasiswa yang nggak dibayar nih? Karena begini, karena kan besar nih, nggak cuma UI aja yang demo kan? Bisa dari kampus-kampus yang lain juga. Nah, bagaimana tuh dari apa namanya sistem penjagaannya, antisipasinya yang disiapkan oleh mahasiswa? Tapi kira-kira dari menurut abang-abang sekian, dari pengetahuan abang lah, kira-kira tipe-tipe mahasiswa yang dibayar tuh seperti apa? Kalau dari abang-abangnya? Ya macam-macam dong. Oh iya, salah satunya. Biar saya bisa berangkat dari situ kalau mau. Ya kan bisa macam-macam. Bisa memang menjadi pendukung. Pendukung dia kan atau jadi kontra. Misalnya apa nih? ya kali ini to the point. Iya, kan to the point kan. Jadi pendukung dan juga bisa kontra karena kalau dia nggak setuju ya dibayar. Kontra kirim gitu, nggak setuju. Artinya gini, mungkin mahasiswa yang menginisiasi, ya, tapi bisa aja ada masa lain mahasiswa gitu yang kemudian titipan nih, kan banyak juga orang-orang mungkin orang-orang kaya atau cukong-cukong ya kan yang resek banget nih kebijakan-kebijakan nih, sikat dulu deh. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ya kan, ini kan bisa aja disusupi dengan cara seperti itu. Nah, ini bagaimana sistem antisipasinya dan bagaimana mahasiswa menyatakan itu kepada masyarakat supaya masyarakat bisa lihat, nggak dimurni nih gitu. Mungkin aku bisa ya mematahkan narasi tersebut. Apalagi kalau misalnya kita berangkat dari perkataan abang. Let's say ada cukong-cukong atau orang-orang yang ini kebijakan nggak jelas nih, turunin ini aksi massa aja deh. Nah, coba aksi massa mana yang berhasil untuk mematahkan kebijakan? Satu, nggak ada kan. Sejauh ini paling yang pilkada doang. Karena pada nyatanya ada sebuah kekeliruan yang terjadi. Mahasiswa itu sebuah pressure group. Yang terjadi antar kebijakan dihilangkan apa enggak, itu orang-orang yang di dalam parlemen dan di dalam pemerintah. Ya kita pasti mengakui hal tersebut. Makanya mentok-mentok yang bisa kita lakuin itu audiensi. Kita sebagai pressure group itu merupakan suara-suara yang harus didengar oleh pemerintah gitu loh. Berarti kan kalau misalnya cukong-cukong dan sebagainya hal, ya kalau aku jadi cukong-cukong, aku nggak akan nyewa mahasiswa lah. Mahasiswa aja udah muak ke DPR sama pemerintah, sama ke presiden. Gimana mau ngelihat kebijakan, mendingan aku sewa orang-orang di parlemen lebih masuk akal lagi. Ya aku yakin lah, cukong-cukong orang kaya biasanya pintar. Ya kenapa nggak kayak gitu aja kalau lebih strategis? Kedua, kalau misalnya masalah kebijakan lagi, ya kita lihat aja, kita turun ke Bundaran HI. Karena tujuan kita adalah untuk memberitahu gitu loh kepada rakyat. Kita udah menderita loh sekarang. Yang kita turun tuh hal-hal yang real, biar orang-orang tuh tahu. Dan kalau misalnya kita ada sebuah keperbedaan banget antara quote on quote ya mahasiswa dibayar dan mahasiswa nggak dibayar. Sebenarnya saya mau meluaskan hal ini tidak hanya untuk mahasiswa, kepada aksi massa yang dibayar gitu loh. Karena kita harus masukkan variabel baru, yaitu masa-masa aksi pro MBG gitu loh. Nah seharusnya kan yang lebih lucunya adalah kalau misalnya diskusi kepada public sphere, kepada ruang digital itu mahasiswa, pertama mahasiswa tuh perdebatan terkait mahasiswa ini nggak ada habisnya gitu loh. Lah kita kenapa nggak langsung kalau emang orang-orang sekhawatir itu ya dengan aksi massa yang dibayar, kenapa kita tidak lihat aja nih posisi aksi pro MBG? Kenapa orang-orang yang terutama yang dari pemerintah dan orang-orang yang pro pemerintah ya tidak mau memikirkan hal demikian gitu loh. Ini sama aja loh. Mereka sama-sama mereka dibayar gitu loh. Terus kenapa kalian nggak fokus terhadap hal tersebut? Ini kan berarti jelas ada sebuah upaya untuk lagi-lagi mengeboskan dan menghilangkan legal standing kita, standing kita sebagai mahasiswa. Bahwa lu pada aja dibayar sebagai hal. Lagi-lagi tudingannya aja tuh ya sorry tuh tudingan itu tidak bisa mereka buktikan. Dan pun mahasiswa yang terbukti bayar aja, apakah betul dari antek-antek asing, mahasiswa UBK sendiri aja mengakui mereka tuh dibayar oleh sebuah institusi yang ada di pemerintah gitu loh. Nah saat ini malah dari badan komunikasi dan pemerintah malah tidak mau membawa hal tersebut, malah denial. Padahal udah terjelas dia ngomong, iya nih kami dibayar oleh institusi A. Wah
Tapi saat ini malah, lah kok Prabowo malah ngomonginnya, saya tahu siapa yang dibayar. Antek-antek asing lagi dan sebagai hal. Kalau misalnya betul ya, Syafri sendiri kan pernah ngomong, ada deep state di dalam kita. Deep state ada musuh di balik selimut gitu loh. Silahkan beritahu gitu loh. Ya mahasiswa juga kagak suka kalau misalnya ada musuh di balik selimut toh. Makanya. Oke, jadi kemarin itu kalau balik lagi ke pengakuan mahasiswa yang kemarin dari UBK ya. Itu kan dikatakan gini bahwa ada alumni yang kemudian memberikan uang kepada dia yang mengatakan bahwa ada institusi ini yang membayar. Jadi itu masih ada jembatan lagi, yaitu alumni, sehingga dia percaya dan kemudian dia juga mengambil, walaupun awalnya katanya nggak mau diambil seperti itu. Nah, UI pernah nggak ngalamin kayak gitu? BEM UI 2 tahun terakhir, iya. Bahkan ketua BEM kita tuh 2 tahun sebelumnya, ya saya lupa 2024 tuh belum terlalu jelas, tapi 2025 itu memang betul dia terima duit dari institusi tertentu, dan di situ diarak-arak habis-habisan dan kami gitu loh, karena kami kecewa itu, karena stance mahasiswa ya percaya dengan BEM UI dan sebagainya. Nah, sekarang kan bukan cuma mahasiswa. Oh iya, masyarakat juga percaya begitu kan, karena itu garda terdepan juga. Nah, tapi ini kredibilitas ini kan sempat terkoyak, dan ini terkoyak lagi untuk yang dari kampus lain. Bagaimana masyarakat kemudian mau mempercayai yang sekarang, misalnya seperti Bapis lah? Simpel sebenarnya. BEM tuh tiap tahun beda pengurusannya, ibarat kayak pemerintah gitu loh. Ya, karena kita tahun depan kita belajar dan sebagainya macam evaluasi, dan kabinet kita tuh sudah mengevaluasi full gitu loh. Kenapa sih mereka bisa begini? Kenapa sih mereka begini? Makanya mereka tuh saat ini yang duduk di BEM UI itu dipilih berdasarkan juga yang paling utama itu terkait integritas dan kejujuran. Dan komunikasi kita tuh tentu lancar. Kalau misalnya ketemu sama seseorang dikabarin, ketemu seseorang kabarin. Terus yang kedua sebenarnya ini menarik. Bagaimana sih kalau apa yang terjadi kalau misalnya masyarakat itu udah nggak percaya sama kita gitu loh. Ya yang saya harapkan adalah kalau mereka emang nggak percaya, ya ayo masyarakat yang mulai turun, jangan mahasiswa terus. Saya sekarang justru saya lebih senang kalau sebenarnya masyarakat mampu turun dan sebagai hal. Karena saya tuh merupakan orang-orang yang ingin, ibarat kata sekarang tuh mahasiswa tuh terlalu diagung-agungkan. Kami tuh ada sebutannya mitologisasi mahasiswa gitu. Kalau abang-abang pernah dengar mahasiswa sebagai social control, agent of change, iron stock. Padahal kita semua yang duduk di sini bahkan itu merupakan 3 hal tersebut. Kita bisa menjadi social control, kita bisa menjadi agent of change, kita bisa menjadi iron stock yaitu orang yang akan mengganti di pemerintah selanjutnya gitu loh. Kita semua tuh punya. Nah, makanya aksi di tanggal 12 Juni tersebut itu merupakan statement juga kepada seluruh orang ada di negara ini dan pemerintah. Nih, mahasiswa tuh bisa turun. Dan kali itu, pas turun di sana, itu tidak hanya mahasiswa doang, masyarakat sipil. Kalau turunnya ke DPR sama di sana, chance besarnya itu ya mahasiswa doang. Tapi kalau misalnya kita turun di tempat situ, pasti kita akan guide masyarakat lainnya. Dan itu yang ingin kita lakukan. Kita bersama-sama turun ke jalan dan memberitahu gitu loh, bahwa kita menderita. Memberitahu dan juga tuntutan-tuntutan yang kita punya. Itu sebenarnya inti utama dari pergerakan mahasiswa yang ingin kita ubah menjadi pergerakan bersama-sama dengan masyarakat. Gitu. Tapi dalam posisi itu pasti banyak juga pihak-pihak yang pengen memanfaatkannya gitu. Nah, gimana caranya BEM UI atau mungkin saran buat BEM universitas lain juga dari Bapis mungkin bagaimana cara menjaga jarak dengan mereka yang dalam tanda kutip pengen memanfaatkan itu tadi? Yang paling pasti tuh setiap orang dan setiap kelompok tuh punya agenda. BEM UI juga punya agenda. Agenda kita adalah memaksimalkan waktu yang kita punya, yaitu cuma hanya 1 tahun, untuk memberi kemanfaatan yang semaksimal mungkin terhadap rakyat, gitu loh. Dan kita tidak bisa menafikan bahwa banyak kelompok-kelompok punya agenda lain. Tapi kita berarti harus make sure agenda kita ini jangan sampai tersisipkan agenda-agenda lain. Kalau memang ternyata misal nih, saya mau turun aksi dan ini sayangnya memberi positif memberi advantage terhadap kelompok-kelompok tersebut. Sebenarnya itu kan kita tidak bisa memberhentikan tersebut. Tapi yang pasti yang kita harus lihat adalah kita harus goal objektif kita gitu loh. Yang mau ternyata ini di quote on quote ditunggangin, ya itu kan nggak benar seperti ditunggangin. Tapi kan yang penting kita semakin dekat dengan goal kita gitu loh. Karena yang kita lihat
orang-orang yang punya kepentingan ini mau komunikasi kita dengan sebagai hal, ya kita pasti mempertanyakan terlebih dahulu. Ya kita ngapain? Agenda apa yang kalian bawa gitu loh? Agenda kami jelas. Kita tuh nggak akan menerima di orang-orang bekerja sama sementah-mentah itu loh. Kita juga harus lihat agenda apa memang nih yang pengen dibawa. Karena sejauh ini kita tuh tidak terkesan pasif. BEM UI itu berada di posisi yang sangat aktif. Kita ingin mengajak teman-teman di agenda kami, bukan teman-teman yang ingin mengajak ke agenda kalian. Kita akan menolak. Asalkan itu agenda kami, ya kita akan jalankan. Kalau misalnya enggak, kita sangat akan menolak seperti itu. Jadi memang ada sistem di dalam BEM UI sendiri ya. Betul. Untuk ya memfilter itu tadi. Betul. Karena yang paling penting adalah untuk sebuah organisasi, terutama organisasi yang ingin mengakibatkan perubahan, itu adalah tujuan, agenda. Sayangnya banyak orang tuh mikir mungkin konotasi agenda tuh kayak agenda nggak benar gitu. Padahal agenda kan maksudnya tujuan-tujuan baik gitu loh.